Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas review perkuliahan pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 terkait dengan tema antropologi ekonomi dari sejarah perkembangan hingga pendekatannya. Antropologi ekonomi diartikan sebagai suatu kajian dalam antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia. Perilaku ekonomi adalah saling mempengaruhi faktor sosial budaya, yaitu adanya proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Terdapat dua pendekatan dalam antropologi ekonomi, yaitu pendekatan umum dan juga pendekatan khusus. Pendekatan umum adalah aliran teori pada khasanah antropologi umum dan karena minat tertentu dioperasikan untuk membahas gejala ekonomi, mulai dari religi atau agama, teknologi, dan juga sistem budaya. Selanjutnya, pendekatan khusus adalah aliran teori yang dikembangkan khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah antropologi ekonomi. Pendekatan ini cenderung berguna hanya pada studi antropologi ekonomi saja. Selanjutnya, terdapat 3 cakupan dalam antropologi ekonomi. Pertama, faktor ekonomi dan non-ekonomi berperan dalam kegiatan ekonomi. Kedua, sistem kekerabatan berperan dalam kegiatan ekonomi yang tidak dilihat. Dan yang ketiga adalah pranata-pranata sosial yang terkait di dalamnya, yaitu gathering society, di mana masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok yang relatif kecil dan terpencar-pencar serta sering berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk mencari sumber makanan. Selanjutnya, objek kajian dari antropologi adalah masyarakat primitif, peasant, dan juga masyarakat negara berkembang. Dalam evolusi mata pencaharian hidup manusia kemudian dibagi atas berburu, beternak, dan bercocok tanam. Pola hidup berburu dan meramu merupakan pola hidup manusia yang paling tua, ditandai dengan hidup berkelompok dan kadang bermalam di tempat buruannya, serta banyak hewan yang ditangkap sebagai bahan makanannya. Contohnya, suku bangsa Bebu penduduk pantai utara Irian Jaya yang masih hidup dengan cara berburu dan meramu. Selanjutnya, pola hidup beternak, yaitu suku-suku bangsa peternak cenderung agresif karena mereka secara terus-menerus harus menjaga keamanan kelompok tetangga suku peternak tersebut. Biasanya hidup mengembara sepanjang musim semi dan panas dalam suatu wilayah tertentu. Dalam musim dingin, mereka menetap dalam suatu perkemahan induk ataupun desa induk. Selanjutnya, pola hidup bercocok tanam. Bercocok tanam di ladang berpindah merupakan bentuk mata pencaharian yang lambat laun menghilang dan digantikan dengan bercocok tanam menetap dengan membuka sebidang tanah, menebang pohon, kemudian membakar pohon hasil tebangannya dan ditanami berbagai tanaman tanpa pengolahan tanaman yang intensif dan juga irigasi. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri yang mendasari dalam proses mata pencaharian manusia yang berawal dari berburu dan meramu, kemudian menjadi peternak dan berevolusi menjadi bercocok tanam, yaitu pertama, kehidupan kurang stabil. Akibatnya bahan makanan kurang cukup sehingga mereka harus hidup berpindah. Kedua, jumlah penduduk sedikit sehingga orang hidup dalam kesatuan keluarga atau kelompok kecil. Ketiga, adanya hubungan sosial atas dasar kekerabatan. Dan yang keempat adalah hidup di daerah terpencil, kurang kontak dengan dunia luar dan penduduk lain. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah perkembangan antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi berkembang sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gejala-gejala ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Artinya, faktor-faktor non-ekonomi seperti sosial budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat modern. Salah satu pondasi antropologi ekonomi tetap didasarkan pada penggunaan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Malinowski. Konsep-konsep ilmu ekonomi modern berlaku universal dan dapat dioperasikan untuk mempelajari tata ekonomi masyarakat primitif dan juga tradisional.
Hubungan antara ilmu ekonomi dengan antropologi ekonomi sangat erat, seperti halnya ekonomi yang mengkaji hubungan antara produksi dengan pertukaran dalam semua masyarakat, baik barang maupun jasa. Dalam buku The Economy ada dua gagasan penting. Pertama, pembedaan arti ekonomi menjadi dua, yaitu formal dan substantif. Arti formal yaitu ekonomi sebagai proses maksimisasi, dan arti substantif yaitu ekonomi sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Kedua, sistem ekonomi. Perlu diketahui bahwa masyarakat modern tidak sama dengan masyarakat tradisional atau primitif. Masyarakat modern hidup dengan ekonomi pasar yang ditunjukkan dengan gejala ekonomi tampil sebagai suatu institusi sosial yang berdiri sendiri karena pasar memiliki potensi untuk mengatur dirinya sendiri. Sedangkan masyarakat tradisional atau primitif merupakan sistem ekonomi yang terjalin menyatu dengan institusi sosial lainnya dengan sistem kekerabatan, religi, politik, lokal, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat 9 fase perkembangan pendekatan antropologi ekonomi. Pertama, munculnya ahli ekonomi yaitu Raymond Herskovits serta ahli sosiologi ekonomi yaitu Goodfellow yang kemudian mereka disebut sebagai formalis. Kedua, munculnya tokoh bernama George Dalton, Karl Polanyi, Paul Bohaman, mereka disebut sebagai substantivis. Selanjutnya muncul tokoh bernama M. Coulter sebagai neo-Marxis dan munculnya James Scott sebagai neo-substantif, serta munculnya Samuel L. Popkin sebagai neo-formalis. Munculnya Cyril S. Berkman sebagai sang moderat dan terbitnya karya dari antropologi yaitu J.P.M. Dan Bremen sebagai strukturalis serta munculnya karya dari antropologi Amerika yaitu Stephen Goodman sang ahli antropologi ekonomi simbolik dan yang terakhir munculnya karya Dewey, Stanton dan David sebagai ekonomi personalisme. Dan pada akhirnya, ilmu ekonomi modern berpusat pada kegiatan barang produksi, distribusi, dan juga proses konsumsi. Dalam sistem mata pencaharian, ahli antropologi memperhatikan sistem produksi lokal masyarakat primitif maupun tradisional, baik dari cara pengelolaan sumber daya alam, cara pengumpulan modal, cara pengarahan dan manajemen tenaga kerja, teknologi dalam sistem produksi, termasuk di dalamnya mengkaji keterlibatan keluarga dalam konsumsi suatu barang, serta sistem distribusi yang digunakan dan siapa saja yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Inilah rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Terima kasih, semoga bermanfaat.